Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para Satria Erlangga yang hebat luar biasa. Kembali lagi kita bertemu di dalam etika dan hukum kesehatan untuk minggu yang keempat. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bioetik. Harapannya setelah teman-teman para di rumpun kesehatan di Universitas Airlangga ini setelah mengikuti bioetik ini, mata kuliah ini, maka para mahasiswa bisa untuk mengerti konsep tentang bioetik serta penata laksanaan gitu ya di tatanan layanan, sehingga ini bisa untuk memperkuat kita bagaimana kita memayungi kita etika ini yang harus kita jadikan dasar di dalam kita melakukan pelayanan kesehatan nantinya. Baik, teman-teman, langsung akan saya share screen untuk materinya. Sebentar, ya, oke. Ya, jadi minggu ini adalah kita berbicara masalah bioetik, gitu ya. Jadi apa itu bioetik, gitu ya? Sekali lagi kita akan berbicara masalah yang kita awali, bahan diskusi kita adalah mengawalinya adalah dengan definisi. Jadi bioetik itu berasal dari bios, kehidupan, etos berarti norma-norma atau nilai-nilai moral gitu ya. Menurut Berten 2001, bioetika merupakan studi interdisipliner tentang masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran, baik skala mikro maupun makro, masa kini dan masa mendatang, gitu ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bioetik ini didefinisikan sebagai disiplin baru yang mengkombinasikan antara ilmu biologi dengan ilmu tentang nilai-nilai kemanusiaan, dan ini nanti akan menjembatani antara keduanya, mempertahankan dan memperbaiki di dalam dunia yang berbudaya. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara masalah etika kedokteran, kalau dulu itu adalah hanya membahas di bidang medik dan profesi kedokteran, terutama hubungan ini dulu ya, dokter dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat. Namun sejak 3 dekade terakhir dikembangkan bioetika atau kita sebut dengan etika biomedis yang tidak hanya membahas tentang bidang medis saja. Isu yang dibahas adalah termasuk di dalamnya ada sosial, agama, ekonomi, hukum, dan juga politik gitu ya. Teman-teman sekalian, selain itu juga gitu ya, bioetika medis ini gitu ya melingkupi gitu ya, abortus gitu ya, eutanasia, transplantasi organ, teknologi reproduksi budaya, rekayasa genetik. Bahasan lainnya juga masalah kesehatan, tentang moralitas penyembuhan tradisional, lingkungan kerja, demografi, dan lain-lain. Master 2006, bioetika itu mencakup etika kedokteran dan lingkup hidup. Lingkungan hidup di sini adalah sustainable development, global warming, energi krisis gitu ya. Genetika meliputi rekayasa genetik, human genome project, eugenik, dan lain-lain. Sedang untuk di kedokteran, semua hal yang berkaitan dengan biologi dan ilmu kedokteran. Sedangkan bioetika itu dikaji mulai tahun 1969, di mana diawali dari Institute for the Study of Society, Ethics, and the Life Science Hastings Center in New York. Di Indonesia sendiri ketika kita tahu dimulai tahun 2000, di mana awal mula gitu ya ada pertemuan internasional exchange dan pertemuan nasional atau bioetika dan humaniora tahun 2000 di UGM gitu ya. Jadi ini artinya memperlihatkan gitu ya bahwa bioetik itu adalah sebuah kebutuhan gitu ya yang harus gitu ya terus dikembangkan dengan seiring dengan jalannya gitu ya zaman gitu ya. Sedangkan tadi itu dimulai tahun 2000 di UGM, kemudian ada pertemuan bioetika 1,
2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sehingga tahun 2012 terbentuk Jaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia gitu ya. Jadi begitu berkembang teman-teman gitu ya. Artinya ini adalah menjadi sebuah kebutuhan gitu ya, di mana bioetika itu harus ada karena itu adalah sebagai dasar yang melingkupi gitu ya, bagaimana gitu ya menjembatani kombinasi antara ilmu-ilmu kehidupan atau biologi gitu ya dengan ilmu-ilmu tentang nilai-nilai kemanusiaan, dan ini sangat penting sekali. Dasar-dasar dari bioetika gitu ya atau etik biomedis ini ada 4. Sebenarnya ada 8, tetapi prioritas akan kita bahas 4 sementara gitu ya. Di awal gitu ya. Pertama adalah autonomi, yang kedua adalah beneficiency, yang ketiga adalah non maleficent, dan kemudian yang keempat adalah justice. Mari kita bahas satu persatu. Autonomi gitu ya. Jadi autonomi di sini adalah menghormati otonomi. Jadi pasien yang mampu menalar atau berpikir secara logis harus dihargai untuk membuat keputusan sendiri atau self determination, menentukan nasib sendiri juga gitu ya. Setelah diberikan penjelasan diagnosis maupun diagnostik maupun terapi. Sehingga kewajiban kita ini adalah menjelaskan, memberikan informasi yang sebaik-baiknya, karena makanya gitu ya, ilmu komunikasi gitu ya, kemampuan di dalam berinteraksi dan berkomunikasi itu menjadi salah satu hal yang sangat penting gitu ya di dalam memberikan pelayanan, sehingga kita bisa untuk bisa untuk menerapkan di dalam hal otonomi ini. Jadi dalam otonomi ini adalah melindungi seseorang yang otonominya kurang atau terganggu. Pasien memiliki ketergantungan atau dependen. Misalnya adalah anak-anak rentan gitu ya. Jadi misalnya adalah orang yang mengalami disabilitas, gangguan jiwa gitu ya, demensia. Ini adalah perlu dilindungi gitu ya terhadap kerugian. Sehingga luar biasa gitu ya. Artinya bioetik ini berkembang gitu ya. Ini adalah menjadi sebuah kebutuhan untuk kita semua. Yang kedua adalah beneficent gitu ya. Jadi artinya adalah berbuat baik. Jadi kita mengutamakan altruisme, artinya adalah altruisme di sini adalah senantiasa untuk mengedepankan kepentingan pasien, berbuat baik kepada pasien, menghormati martabat manusia, karena hakikatnya adalah semua manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, memandang pasien atau keluarga bukan sebagai objek yang menguntungkan. Ingat ya, bukan sebagai pasien bukanlah sebagai objek yang menguntungkan, mengupayakan manfaat yang maksimal, minimal adalah risiko, dan memaksimalkan hak-hak pasien secara keseluruhan. Ya. Berikutnya adalah non maleficent, yaitu tidak merugikan gitu ya. Jadi ini harus dihafal teman-teman gitu ya. Jadi tidak hanya dihafal tetapi juga nanti akan menjadi penerapan gitu ya kita untuk melaksanakan pelayanan di kesehatan gitu ya. Yang selanjutnya yaitu tidak merugikan, tidak dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, setidaknya jangan merugikan orang lain begitu ya. Tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologi pada pasien gitu ya, melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien gitu ya. Dokter memberikan alternatif atau tenaga kesehatan memberikan alternatif pelayanan kepada pasien, tidak seandainya gitu ya tidak dapat diterima oleh pasien atau keluarga, misalnya tidak setuju nih, itu pun juga tidak dipaksakan gitu ya, karena itu nanti dapat merugikan pasien gitu ya. Tidak merugikan pasien karena kelalaian itu adalah maksudnya adalah kelalaian kita sebagai petugas kesehatan gitu ya, menolong pasien emergensi dalam kondisi yang gawat darurat gitu ya, sehingga kita juga nanti harus dipayungi gitu ya, semua yang kita lakukan gitu ya harus didasarkan atas dasar standar operasional prosedurnya. Jadi kita bekerja berdasarkan itu dan mengobati pasien yang luka gitu ya. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah justice gitu ya. Jadi kalau kita berbicara masalah justice, ini merupakan keadilan. Wajib memberlakukan setiap orang itu sama
dalam memperoleh haknya, hak untuk sehat gitu ya di dalam pelayanan kesehatan. Kemarin kita sudah berbicara tentang hak asasi manusia. Itu sebenarnya adalah kepentingannya bagaimana gitu ya kita bisa untuk melihat gitu ya, memartabatkan manusia gitu ya. Dan di antara kita ini adalah pasti akan memiliki hak baik itu yang bersifat pribadi maupun yang bersifat secara kolektif gitu ya. Tidak mungkin dipengaruhi perbedaan. Jadi tidak boleh dipengaruhi perbedaan, baik itu ekonomi, pandangan politik, kebangsaan, agama, kedudukan sosial, kesukuan, gender atau jenis kelamin gitu ya. Artinya kita tidak boleh diskriminatif. Semua pasien di hadapan kita itu adalah sama yang harus kita berikan gitu ya, pelayanan yang maksimal. Adil dan menjunjung prinsip moral legal kemanusiaan. Keadilan ini distributif, proporsional antara beban dan risiko dengan manfaat, gitu ya. Memperlakukan segala sesuatu secara universal, gitu kan. Terus pembagian juga sesuai dengan kebutuhan. Artinya memang, gitu ya, kita harus bisa untuk memberikan, gitu ya, pelayanan ini adalah semuanya netral, gitu ya. Tidak ada dipengaruhi oleh perbedaan apapun dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kepada prinsip tambahan yang lain, gitu ya. Ada 4 lagi, gitu ya. Ada confidentiality, ada fiduciarity, yang ketujuh adalah fidelity, dan kedelapan adalah veracity, gitu ya. Kita juga akan bahas satu per satu. Confidentiality itu merupakan kerahasiaan, gitu ya, di mana, gitu ya, tenaga kesehatan setia pada komitmen untuk senantiasa menjaga kerahasiaan pasien. Semua yang terkait dengan pasien itu adalah sifatnya adalah rahasia. Dokumen rekam medis hanya boleh dibaca dengan tujuan untuk pengobatan pasien, gitu ya. Jadi makanya kan kalau kita lihat di rumah sakit itu semua dokumen-dokumen ada tulisannya sangat rahasia. Itu sebenarnya adalah gitu ya, sebuah jaminan pasien kita itu adalah secara pengobatan gitu ya, artinya semuanya gitu ya itu adalah dijamin kerahasiaan gitu ya. Jadi hanya boleh dibaca untuk tujuan pengobatan pasien. Dokumen rekam medis tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali dengan izin pasien ya. Sekali lagi luar biasa ya, pasien harus gitu ya memiliki hak agar mereka dijaga kerahasiaannya. Menghindari diskusi tentang pasien bersama tenaga kesehatan lain di luar area pelayanan gitu ya. Jadi di luar area pelayanan gitu ya, tidak ada, kita hindari untuk diskusi ya. Bagaimana? Karena ini adalah untuk menjaga kerahasiaan pasien. Informasi yang harus dirahasiakan apa saja? Pasien misalnya adalah nama, alamat, diagnosa penyakit, perawatan yang diterima dan lain-lain gitu ya. Ataupun informasi data survei yang bersifat pribadi itu harus dirahasiakan teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah fiduciarity, ini termasuk adalah kepercayaan. Jadi etika kepercayaan antara dua pihak dibutuhkan untuk komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien, antara sanitarian dengan masyarakat dan lain sebagainya. Artinya semua teman-teman rumpun kesehatan yang di sini nantinya itu adalah terkonek gitu ya dengan pasien, masyarakat, keluarga, dan ini harapannya nanti harus dibutuhkan adalah komunikasi untuk saling percaya begitu ya. Jadi secara hukum seseorang diberi wewenang untuk memegang aset, dalam hal ini adalah kepercayaan orang lain. Contoh penerapannya adalah dokter dipercaya pasien untuk memberikan perawatan gitu ya. Seorang nurse gitu ya dipercaya pasien agar bisa untuk merawat mereka. Demikian juga dengan tenaga-tenaga kesehatan yang lain gitu ya. Sanitarian dipercaya masyarakat untuk memberantas wadah DBD dan malaria gitu ya. Jadi tenaga kesehatan itu luar biasa. Ketika kita masuk pada masyarakat gitu ya, itu sebenarnya sudah ada kepercayaan masyarakat gitu ya kepada kita tentang kesehatannya di dalam hal ini.
Sehingga mari gitu ya, kita senantiasa bisa untuk memegang kepercayaannya ini gitu ya, sehingga kita bisa untuk berbuat banyak, menjadi pelopor di dalam segala bidang gitu ya. Terus kemudian yang ketujuh adalah menepati janji gitu ya, fidelity gitu ya. Jadi individu harus menghargai janji atau komitmennya pada orang lain gitu ya. Dalam hal ini adalah memiliki ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan di sini menggambarkan kepatuhan nakes terhadap kode etik profesinya, tanggung jawab dari profesinya, meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan untuk meminimalkan penderitaan gitu ya. Jadi orientasi kita, tanggung jawab dari profesi kita, bagaimana profesi kesehatan ini harus gitu ya meningkatkan kesehatan melalui ranah-ranah promosi gitu ya, prevensi, kuratif gitu ya, atau pengobatan dan rehabilitatif gitu ya. Berikutnya penerapannya gitu ya, untuk penempatan janji ini misalnya adalah dokter atau perawat merawat pasien sesuai dengan kode etik profesi. Makanya di setiap profesi itu pasti memiliki kode etik gitu ya. Ayo teman-teman gitu ya, di coba di searching gitu ya, kode-kode etik yang sesuai dengan profesi kalian nantinya gitu ya. Sanitarian memberantas wabah DBD dan malaria sesuai dengan kode etik profesinya. Semua tentunya akan kita dipayungi oleh kode etik masing-masing agar supaya itu tadi gitu ya, kita bisa untuk menerapkan gitu ya semua gitu ya, proses pelayanan ini bisa untuk berjalan dengan maksimal dan tentunya juga dengan hasil yang maksimal juga gitu ya. Yang kedelapan adalah veracity gitu ya. Di sini adalah kejujuran gitu ya. Jujur dalam hal ini adalah penuh dengan kebenaran. Dasar membangun hubungan saling percaya gitu ya. Ini antara gitu ya petugas kesehatan dengan masyarakat atau dengan klien. Menyampaikan kebenaran kondisi pasien gitu ya. Jadi harus memiliki syarat, harus memiliki data informasi yang akurat, komprehensif, dan objektif. Nanti teman-teman di bidangnya masing-masing nanti akan belajar tentang bagaimana gitu ya kajian-kajian atau assessment yang kita berikan gitu ya, atau informasi yang kita berikan gitu ya kepada pasien kita ini harus akurat gitu ya. Jadi informasi yang benar hanya boleh disampaikan kepada pasien atau keluarga terdekat pasien, karena kita untuk melindungi kerahasiaan tadi gitu ya, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Misalnya contohnya wartawan gitu ya, ingin mengetahui gitu ya tentang penyakitnya si A karena si A ini penyakitnya langka gitu ya. Itu kita tidak perbolehkan kecuali atas seizin pasien ataupun keluarga ya. Jadi ini adalah contohnya gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya kita harus memberikan informasi yang benar gitu ya, sehingga kita harus juga gitu ya menggali atau ilmu yang kita dapatkan ini adalah benar-benar gitu ya kita telah gitu ya tahu betul gitu ya, sehingga informasi yang kita berikan itu menjadi tepat gitu ya. Jadi ini. Nah, teman-teman sekalian, berkembangnya bioetika gitu ya di dalam ranah pelayanan, kita juga dikembangkan adalah bioetika di dalam penelitian gitu ya. Sekali lagi adalah gitu ya kaitannya dengan bagaimana seorang tenaga kesehatan itu untuk memberikan pelayanan secara maksimal tentunya juga ditunjang dengan penelitian-penelitian yang telah dikembangkan begitu ya. Jadi kita kembangkan juga bioetika di dalam penelitian, di mana gitu ya di dalam hal ini adalah kita akan bahas tentang penelitian menggunakan hewan coba. Yang kedua adalah penelitian menggunakan manusia. Jadi penelitian itu biasanya gitu ya sebelum diujikan kepada manusia gitu ya akan biasanya dilakukan melalui hewan coba gitu ya. Namun demikian meskipun hewan ini adalah tidak bisa ngomong dan lain sebagainya, tetap bagaimana sisi kemanusiaannya itu harus dikedepankan. Sehingga nanti teman-teman ini ya luar biasa, hari ini juga kita di dalam kelas 19 ini contohnya adalah juga dari berbagai teman-teman
adalah dari berbagai nakes profesi gitu ya. Ada yang dari kedokteran hewan, ada yang dari farmasi gitu ya. Barangkali adalah uji coba di dalam farmasi itu juga harus menggunakan hewan coba. Ini juga teman-teman nantinya bisa untuk saling berkolaborasi gitu ya, menjadi belajar untuk terus bekerja sama gitu ya, dengan sehingga nanti kalau sudah masuk di dalam layanan yang sesungguhnya itu sudah tidak kaget lagi karena teman-teman sudah dilatih gitu ya bagaimana berkolaborasi semenjak mahasiswa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk bioetika penelitian teman-teman gitu ya, ini adalah ini ya. Jadi bioetika pada hewan coba gitu ya. Jadi harus dilindungi juga walaupun itu adalah hewan. Pertama adalah sampel animal memperhatikan animal welfare atau kesejahteraan hewan. Ini didasarkan pada gitu ya AVMA tahun 2015 gitu ya, di mana kesejahteraan hewan ini merujuk pada keadaan hewan dikatakan baik atau sejahtera bila mana hewan tersebut harus pertama adalah sehat, nyaman gitu kan, bergizi baik, aman, bisa mengekspresikan perilaku bawaan, tidak mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini adalah rasa sakit gitu ya, ataupun ketakutan gitu ya. Jadi hewannya ini adalah stres gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya ketika kita juga berhubungan dengan hewan yang akan kita lakukan hewan coba, maka gitu ya prioritas tetap pada animal welfare-nya. Jadi bagaimana gitu ya kesejahteraan hewan itu tetap menjadi prioritas utama begitu ya. Jadi ini gitu ya. Jadi prinsipnya apa sih sebenarnya kesejahteraan pada hewan itu? Pertama adalah penggunaan hewan secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan manusia untuk konsumsi, pendidikan, penelitian, rekreasi, pekerjaan gitu ya. Di dalam agama pun gitu ya, bagaimana ketika misalnya adalah hewan itu mau dikonsumsi begitu. Jadi bagaimana cara menyembelih hewan itu harus dengan mengucapkan misalnya adalah bismillah dulu, dan kemudian kondisi hewannya itu juga tidak boleh teraniaya, dalam arti adalah ketika kita menyembelih itu juga gitu ya ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Itu semua adalah bagaimana gitu ya kesejahteraan hewan itu juga menjadi prioritas ya. Yang kedua adalah perawatan, penggunaan dan kesejahteraan hewan sesuai dengan pengetahuan ilmiah, pertimbangan profesional, nilai etika dan sosial. Yang ketiga adalah hewan harus diberi air, ya kan, kebutuhan dasarnya ini, makanan, penanganan tepat, lingkungan yang sesuai untuk perawatan dan penggunaannya, dengan pertimbangan untuk biologi dan perilaku khas hewan sesuai dengan spesiesnya. Yang keempat, hewan harus dirawat dengan cara meminimalkan rasa takut. Ya, bisa nggak hewannya itu takut? Bisa gitu ya. Sakit, stres, dan penderitaan. Yang kelima, prosedur terkait dengan kandang, pengelolaan, perawatan, dan penggunaan hewan harus terus dievaluasi bila ada indikasi. Jadi harus diperbaiki atau harus diganti. Ini adalah prinsip-prinsip teman-teman. Yang keenam, gitu ya, yang harus diperhatikan juga adalah konservasi dan pengelolaan populasi hewan. Harus manusiawi, bertanggung jawab secara sosial dan bijaksana secara ilmiah. Yang ketujuh, hewan harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Jadi jangan hanya kita gunakan saja, tetapi hak-hak hewan juga mereka harus dimanusiakan, dimartabatkan juga harus sepanjang hidupnya. Bila perlu diberikan kematian yang manusiawi, begitu ya. Jadi dikuburkan dengan baik dan lain sebagainya. Proses veteriner senantiasa mengupayakan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan melalui penelitian ilmiah, pendidikan, kerjasama, advokasi, dan pengembangan perundang-undangan. Jadi inilah teman-teman gitu ya, prinsip-prinsip kesejahteraan dari hewan gitu ya harus menjadi prioritas kita manakala kita melakukan penelitian pada hewan coba gitu ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dasar karena teman-teman nantinya juga barangkali akan melakukan penelitian walaupun belum skripsi, tapi teman-teman mungkin akan melakukan misalnya itu adalah kreativitas mahasiswa
misalnya seperti itu gitu ya. Jadi itu contohnya membuat penelitian atau dulu itu adalah kalau kita di SMA ada karya ilmiah ya, jadi seperti itu gitu ya. Misalnya seperti itu. Ya, ini selanjutnya kita akan berbicara tentang bioetika penelitian pada manusia, gitu ya. Jadi kalau pada manusia seperti apa, gitu ya. Sebelum ilmu kedokteran modern lahir pada akhir abad ke-19, orang sakit diobati dengan obat atau cara pengobatan, gitu ya, berdasarkan pengalaman gitu ya, dianggap paling aman dan berkhasiat karena kalau pengalaman gitu ya, diobati ini ternyata sembuh, maka itu yang menjadikan dasar. Pemilihan obat gitu ya atau cara pengobatan ini sifatnya adalah trial dan error gitu ya. Ya berarti kalau benar itu berarti akan sembuh begitu kan. Kalau nggak pas obatnya berarti juga akan fatal kan begitu gitu ya. Jadi seperti itu dulu gitu ya. 60 tahun gitu ya ilmu kedokteran ini berkembang gitu ya, digunakan metode ilmiah jadi gitu ya dasarnya dengan desain percobaan yang lebih canggih, tapi belum diikuti kesadaran tentang etik penelitian yang benar, melindungi yaitu perlindungan subjek penelitian tidak hanya perhatian. Kemudian subjek penelitian yang sering digunakan itu biasanya yang sering digunakan itu dulu adalah penderita penyakit jiwa, anak yatim piatu, narapidana, tunawisma, mahasiswa, polisi, tentara, atau kelompok rentan lainnya, di mana gitu ya, ini dianggap tidak berdaya gitu ya, dengan ancaman, paksaan, janji, dan kemudahan atau bayaran, ya toh. Jadi akhirnya gitu ya, mereka ini begitu ya, subjek penelitian itu adalah orang yang tidak berdaya, wes sudahlah gitu ya, apa sih orang dengan gangguan jiwa itu adalah sudah tidak berguna lagi dan lain sebagainya. Maka itu adalah semuanya digunakan sebagai subjek penelitian itu dulu begitu. Namun gitu ya, pada seiring dengan perkembangannya gitu ya, jadi dokter atau peneliti kesehatan lainnya memiliki itikat baik untuk melakukan penelitian gitu ya tentang pemahaman etik gitu ya, penelitian tidak benar gitu ya, maka peneliti tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etik gitu kan. Jadi makanya kalau penelitian itu nanti harus ada like etiknya, harus ada uji etiknya agar supaya memastikan penelitian yang dilakukan itu baik pada hewan coba maupun pada manusia itu sesuai dengan payung etik begitu ya. Jadi metode penelitian kesehatan teman-teman ini ada gitu ya, bisa metode in vitro, dalam arti adalah memanfaatkan bahan hidup seperti gitu ya galur sel dan biakan jaringan, itu termasuk adalah in vitro ya. Yang kedua adalah bisa dengan hewan percobaan gitu ya. Contohnya dengan tikus, dengan kelinci misalnya. Yang ketiga adalah mengikut sertakan manusia sebagai gitu ya, partisipan gitu ya. Saya lebih senang menggunakan istilah partisipan penelitian gitu ya. Manusia yang bersedia menjadi subjek penelitian demi kebaikan sesama manusia, mungkin mengalami resiko ketidaksenangan, ketidaknyamanan, dan bahkan mungkin juga ancaman terhadap kesehatan dan kehidupannya ya, sehingga inilah gitu ya mulai ada perkembangan di mana harus sesuai dengan etika gitu ya yang ada ya. Jadi ini teman-teman untuk sejarah etik penelitian gitu ya, saya tidak akan terlalu membahas banyak gitu ya, ini nanti bisa dibaca. Jadi etik penelitian kesehatan pada manusia berkembang karena ada rentetan sejarah yang itu tentunya kalau kita perhatikan gitu ya, pada masa-masa ke masa itu ternyata gitu ya tuntutan bagaimana gitu ya bioetik ini akan terus berkembang gitu ya, karena dengan seiring perkembangan zaman menjadi perhatian yang sangat serius begitu ya. Jadi bagaimana etik ini bisa untuk berkembang gitu ya, terutama adalah para peneliti gitu ya. Peneliti itu adalah menjadi sangat penting karena hasil penelitian itu akan terus digunakan gitu ya untuk memperbaiki pelayanan dan kualitas pelayanan sehingga bisa untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi manusia itu sendiri gitu ya. Jadi mulai ini tidak saya inikan, jadi mulai dari skandal-skandal gitu ya, sehingga ada kejadian-kejadian. Makanya kan kejadian-kejadian itu gitu ya akan memberikan sebuah pembelajaran untuk kita semua gitu ya, bagaimana terus kita untuk berkembang, terus kita untuk meneliti begitu ya, sehingga diperlukan sebuah payung gitu ya bioetik yang bisa untuk menjempe. Pada akhirnya ada prinsip bioetik gitu ya, Belmont Report gitu
gitu ya. Ini adalah gitu ya, menghormati harkat martabat manusia, respect for person gitu ya. Jadi menghormati harkat martabat manusia sebagai pribadi gitu ya, yang memiliki kebebasan berkehendak atau memilih dan sekaligus bertanggung jawab secara pribadi terhadap keputusannya sendiri gitu ya. Jadi menghormati otonomi gitu ya, di mana manusia yang mampu memahami pilihan pribadi sehingga bisa mengambil keputusan mandiri atau self determination gitu ya. Yang kedua adalah melindungi manusia yang otonominya terganggu atau kurang, manusia yang berketergantungan atau dependent atau rentan, vulnerable gitu ya, perlu diberikan perlindungan terhadap kerugian atau penyalahgunaan gitu ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip etik, akhirnya itu berkembang begitu ya, dari pembelajaran-pembelajaran tadi kita berkembang. Selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah gitu ya, prinsip untuk berbuat baik, sama kan ya, jadi benefit tidak merugikan gitu ya, menyangkut kewajiban untuk membantu orang lain. Jadi kewajiban kita adalah membantu orang lain gitu ya, dilakukan dengan mengupayakan manfaat maksimal dengan kerugian minimal. Syaratnya adalah resiko penelitian harus wajar dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan. Jadi gitu ya. Jadi resikonya itu harus diminimalkan, tetapi gitu ya, manfaatnya harus dimaksimalkan. Desain penelitian harus memenuhi persyaratan ilmiah, gitu ya. Peneliti harus mampu melaksanakan penelitian dan menjaga kesejahteraan subjek penelitian, itu tadi gitu kan. Misalnya pada hewan, ya pada manusia, semuanya itu harus memiliki kebermanfaat yang lebih dibandingkan dengan resiko. Dan resiko itu pun harus diantisipasi, gitu ya. Penyelesaian masalah sehingga tetap gitu ya, payung etiknya tetap menjadi prioritas, gitu ya. Jadi donohan gitu ya, jadi tidak merugikan gitu ya, menentang segala tindakan dengan segala merugikan subjek penelitian. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita kembangkan ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, ini seharusnya prinsip untuk berbuat baik gitu ya, tidak merugikan gitu ya. Prinsip tidak merugikan itu apa? Jika tidak dapat melakukan hal yang bermanfaat, maka sebaiknya jangan merugikan orang lain. Jadi prinsipnya itu, benar, hati nurani kita itu bisa menjawab semua kok gitu ya. Jadi hakikat gitu ya, kemanusiawian kita itu harus kita tingkatkan gitu ya. Ini semata-mata adalah bukan hawa nafsu ya, beda ya. Tetapi ini adalah hanya untuk bagaimana kita bisa untuk menghargai dan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada subjek penelitian, tidak terhadap tindakan penyalahgunaan, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Ya, selanjutnya adalah gitu ya, prinsip keadilan, kewajiban etik untuk memperlakukan setiap orang gitu ya, itu adalah sama dengan moral yang benar dan layak dalam memperoleh haknya. Menyangkut keadilan yang merata, syaratnya adalah pembagiannya seimbang dalam hal beban dan manfaat diperoleh subjek dari keikutsertaan dalam penelitian gitu ya, dengan memperhatikan distribusi usia dan gender, gitu ya, status ekonomi, budaya dan pertimbangan etnik, gitu ya. Perbedaan dalam distribusi, gitu ya, beban dan manfaat hanya dapat dibenarkan jika didasarkan pada perbedaan yang relevan secara moral di antara subjek. Salah satu perbedaan perlakuan tersebut adalah kerentanan, gitu ya. Jadi itu, ini yang ketiga. Yang tadi kedua benar ya. Jadi lanjutannya, gitu ya. Teman-teman sekalian, gitu ya. Lanjutannya adalah gitu ya, dari prinsip keadilan ini adalah gitu ya, jadi adalah tidak mampu melindungi kepentingan diri sendiri dan kesulitan memberi persetujuan. Ini juga misalnya pada pasien gitu ya, kurang mampu menentukan pilihan gitu ya, tergolong yang muda atau kedudukan rendah pada hierarki kelompoknya. Ini yang harus kita lindungi, harus adil. Kita tidak bisa kalau itu pendidikannya tinggi maka saya ginikan, kalau yang rendah maka akan saya abaikan. Itu tidak bisa. Jadi prinsip keadilan itu tetap akan menjadi prioritas di dalam etik gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah gitu ya, perkembangan gitu ya, di mana gitu ya penerapan dari deklarasi gitu ya negara berkembang untuk merumuskan kebijakan penerapan standar etik, teman-teman gitu ya. Jadi ini adalah jadi science gitu ya. Jadi ini adalah sejarah gitu ya, di mana gitu ya bagaimana nanti gitu ya terbentuknya sebuah konsil, bagaimana ini akan lebih menguatkan gitu ya pada kondisi
kondisi di mana etik itu bisa dilakukan secara penerapan gitu ya. Ini nanti bisa dibaca gitu ya. Sampai kemudian adalah UNESCO PBB ini juga kesadaran tentang pentingnya perlindungan subjek penelitian juga dilakukan oleh UNESCO atau Badan Khusus PBB, di mana UNESCO mengadopsi kerangka pikir dan prosedur universal di bidang bioetik. Jadi alangkah pentingnya ternyata bioetik itu bisa untuk mengubah gitu ya, artinya melindungi gitu ya semua komponen-komponen atau unsur-unsur yang itu kaitannya dengan penelitian. Adanya penelitian, maka sebenarnya itu adalah upaya-upaya bagaimana gitu ya peradaban itu akan move gitu ya, yang tetap akan tentunya akan terus terlindungi gitu ya. Jadi ada 20 di 2005 itu UNESCO mengadopsi kerangka pikir dan prosedur universitas universal di bidang bioetik. Ada 28 pedoman di dalam bioetik itu, begitu kan? Beberapa diantaranya adalah satu adalah kemandirian dan hak asasi manusia, yang kedua adalah manfaat dan potensi risiko, yang ketiga adalah otonomi dan tanggung jawab pribadi, dan yang keempat adalah persetujuan gitu. Jadi nanti akan kita belajar tentang informed consent ya. Jadi itu. Nah, ini penerapan aplikasi penelitian kita. Contohnya itu adalah di UNER gitu ya. Makanya kita itu gitu ya di pembelajaran dasar bersama ini adalah nantinya gitu ya dibekali mahasiswa itu gitu ya agar supaya gitu ya memiliki nilai-nilai karakter gitu ya, sampai contohnya kalau mahasiswa UNER di seluruh fakultas diwajibkan menyusun karya tulis ilmiah atau tugas akhir atau skripsi. Makanya teman-teman itu belajar tentang data pustaka. Di sana belajar tentang bagaimana cara untuk mensitasi dan lain sebagainya ya kan. Nah, tidak sampai terjadi plagiasi dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya adalah modal-modal kita gitu ya agar supaya gitu pembelajaran ini akan menjadi sebuah karakter gitu ya, penumbuhan karakter di dalam terutama adalah mahasiswa Universitas Airlangga. Bentuknya bisa review atau laporan penelitian. Laporan penelitian ini harus melakukan penelitian gitu ya. Selanjutnya tahapannya adalah nanti teman-teman ini tahapannya ya nanti di akhir, di semester akhir ini ya, menyusun proposal atau tidak di semester akhir, ada yang kalau di kesehatan barangkali kita sudah mau masuk gitu ya pada semester menuju akhir, karena diharapkan nanti teman-teman harus melakukan publikasi begitu, sehingga penelitian yang kita lakukan itu harus terpublikasi, banyak orang yang tahu, sehingga itu akan menjadikan keluasan kebermanfaatan dari hasil penelitian. Jadi menyusun proposal atau skripsi, nanti proposal yang sudah dibuat itu diuji, ada masukan saran, kemudian direvisi ya proposalnya. Setelah itu gitu ya, untuk menuju ke penelitian kita harus mengajukan etik penelitian gitu ya. Kalau komisi etik penelitian gitu ya, kesehatan di lingkungan UNER itu bisa di 4 fakultas ini, ada di Fakultas Kedokteran Gigi, ada di Fakultas Keperawatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat teman-teman gitu ya. Borang etik penelitian direview oleh KEPK, dinyatakan laik atau layak gitu ya, maka nanti akan diberikan sertifikat etik dan baru melaksanakan penelitian. Ini menunjukkan bukti bahwa gitu ya, etik itu ternyata adalah gitu ya tidak untuk menggagal penelitian, tetapi adalah untuk memastikan gitu ya penelitian yang akan dilakukan itu adalah sudah sesuai dengan koridor yang ada. Yang tadi itu yang kita bahas prinsip-prinsipnya gitu ya. Ada 8 tadi, yaitu koridornya harus ini. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba untuk kembali gitu ya. Nah, kalau ada pembelajaran etika, kalau nggak diskusi rasanya kurang lengkap gitu ya. Jadi kita akan lakukan materi diskusi. Silahkan nanti kita akan coba untuk masuk kepada room gitu ya kan. Nanti kita bagi untuk menjadi 7 room seperti biasa, seperti kemarin begitu ya. Nanti yang akan kita diskusikan adalah gitu ya. Seorang peneliti muda sekaligus staf pengajar di sebuah perguruan tinggi hendak mengetahui efek ekstrak buah kedondong terhadap penyembuhan luka. Penelitian tersebut baru pertama kali dilakukan. Tidak banyak referensi yang mendukung penelitian tersebut. Penelitian menggunakan 18 ekor tikus wistar yang diperoleh dari penjual
di pasar hewan dibagi 3 kelompok gitu ya. Penelitian yang dilakukan selama 8 minggu ya berarti 2 bulan. Selama itu pula 8 ekor tikus mati. Data hasil penelitian diperoleh dari tikus yang tersisa. Setelah dilakukan analisis data, hasil penelitian sesuai dengan harapan. Penelitian tersebut bermaksud untuk melanjutkan penelitian dengan menggunakan subjek penelitian yaitu individu yang mengalami sariawan untuk sariawan oleh pada bibir atau pipi bagian dalam. Peneliti memanfaatkan anak didiknya, jadi mahasiswanya diminta untuk menjadi sukarelawan dengan iming-iming, ya kan? Tadi diiming-iming, diberikan nilai A untuk mata kuliah peneliti yang bersangkutan. Setelah 3 bulan, peneliti berhasil menyelesaikan penelitiannya dengan 12 subjek penelitian. Hasil analisis data juga sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, peneliti melanjutkan dengan memproduksi ekstrak buah kedondong dalam jumlah besar yang akan dijual sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai macam luka. Bisa dipahami ya? Ada penelitian gitu ya dengan menggunakan gitu ya 18 gitu ya ekor tikus wistar, namun pada perjalanannya 2 bulan setelahnya ada 8 tikusnya mati, tapi diabaikan, diambil 10 yang itu hanya dijadikan sebagai data gitu ya. Oke. Sekarang silakan teman-teman diskusikan apakah ada pelanggaran yang dilakukan pada peneliti tersebut. Yang kedua, tindakan apa yang bisa dibenarkan yang seharusnya dilakukan oleh peneliti tersebut. Jadi apakah ada pelanggaran yang dilakukan pada peneliti tersebut? Yang kedua adalah tindakan apa yang bisa dibenarkan dan seharusnya dilakukan oleh peneliti tersebut. Oke, kita akan diskusikan teman-teman gitu ya untuk menuju ke breakout room dan kemudian akan kita bahas menjadi 7 kelompok yang masing-masing akan berdiskusi gitu ya. Oke gitu ya. Saya kira ini keempat ini begitu. Saya stop. Ya, pertemuan yang keempat ini gitu ya, semoga sehat selalu untuk kita semua gitu ya, dan terus semangat gitu ya untuk menggapai cita-cita dan terus gitu ya belajar untuk bagaimana kita bisa untuk menghargai orang lain gitu ya, bagaimana kita bisa untuk bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Satria Erlangga hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengerjakan.